Ya, apalagi sekarang Bapak sekalian kita lihat penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada 3. Nanti saya akan sebutkan bahwa ternyata ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, ya, dari kepean yang baru ditulis tadi. Ya, ada 3 U, ya, akan saya sampaikan. Yang pertama, bersihkan tubuhmu. Ya, bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya, kolbunya dulu dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah, berbagi, berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersihkan. Ya, puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, banyak umat Islam ya saya melihat itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih badannya. Ya. Lebih sibuk berpikir buka apa, sahur apa, ketemu siapa, ya. Tapi Qur'annya lupa dibaca, sejuz pun nggak sempat. Ya, maka Ramadan kali ini saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani ya? Ramadan kali ini Bapak sekalian, yang harus kita kerjakan nanti, bukan harus ya, saya menantang Anda, yuk kurangi makan. Berani gak? Kurangi makan, perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu ya. Hah? Apalagi biasa di masjid kan bukanya biasa pakai gorengan. Ya. Biasa pakai gorengan, kemudian macam-macam lah gitu, nggak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman sekalian, saya mungkin ya berharaplah minta ya, agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah daripada memperbanyak makan. Makan udah cukup lah 11 bulan. Udah banyak kita makan. Ya. Bulan Ramadan fokusnya ke ibadah, sedekah, baca Quran, zikir, bantu orang, seperti itu. Ramadan kali ini. Kan udah mulai dekat yang kita ke Ramadan. Pertama itu, bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya tubuh kita Bapak sekalian sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Ya, membersihkan tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya. Asal apa dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya. Saya menyebutnya protokol. Yang itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah mungkin Anda saya tanya di sini, saya juga ditanya lebih senang makan atau tidak makan. Jawabannya pasti lebih senang makan. Kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan. Karena kita punya nafsu, maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains memang ternyata proses bunuh diri sel kita itu terjadi pada per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ambil angka 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya muslim atau tidak muslim dia setahun, dia sebenarnya perlu mengistirahatkan lambungnya 30 hari untuk memperbaiki fungsi sel atau fungsi tubuhnya. Yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Itu sebabnya puasa Ramadan itu teman-teman sekalian sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang terbaik dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian kata Allah sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama apa? Jeroannya sama, cuma beda di casing maksud saya. Casing Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya sama. Maka syariat puasa itu sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan atau mengambil konsep perbaikan tubuh itu sebenarnya yang paling utama bersihkan badan dulu. Ya, jadi kalau saya lihat ternyata pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas tentang kunyit sedikit insya Allah. Ya, bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa teman-teman sekalian? Yang kedua, isi dengan bahan baku. Jadi 3 U. Pertama bersihkan tubuhmu, yang kedua isi dengan bahan baku. Baik, kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar ada gen segala macam, isinya cuma asam amino. Yang kita kenal dulu dengan adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Isinya asam amino. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan. Kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua yang terbaik apa? Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Kan gorengan kan? Ya, boleh nggak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal nggak? Halal. Sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Penyakit nggak itu? Kalau semua makan untuk enak, penyakit namanya.
Ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku ya. Dan ada bahan baku yang ketiga yang ada di Indonesia nih. Yang subhanallah kalau ini dipakai teman-teman, Masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia, negara yang paling bebas kanker harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini, misalkan begini ya, jeruk ya, atau jeruk nipis kayak begini. Lihat, kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, kita semakin Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, ada apel kayak begini, meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka ini? Dua ini, sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Ya kan? Semua ada kulitnya teman-teman sekalian, ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaiknya kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Nih pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya. Tapi nggak punya pohon. Masalah nggak punya pohon. Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi, apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi, saluran nutrisi, gizi dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka teman-teman sekalian, dibiarkan beberapa menit saja, apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan, kecoklatan karena ketemu oksigen, kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan, glowing-glowingan tuh. Pakai berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya, badannya sehat, kulitnya pasti bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus perbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau Anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber, tadi saya sampaikan, ada salah satu sumber asam amino yang luar biasa baik di Indonesia, yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya, dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa. Dan Masya Allah tabarakallahnya, kemarin saya ada kajian di Jogja, ada ibu-ibu cerita ke saya, ya Masya Allah semua kuasa Allah, bukan karena kita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah, saya lupa namanya apa, dokternya sarankan untuk operasi seperti kista apa infeksi apalah saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mau operasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa yang muda itu, kemudian dia blender sama ini, kunyit. Ya, ambil kunyit, dia potong dan dia tambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan darah yang ya kayak klot gitu loh. Seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini yang agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah. Ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk ciptaan Allah udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama. Jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya. Isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produk ciptaan Allah yang terbaik, salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya kupas gitu kan. Lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin satu ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah. Satu ruas cukup atau 1,5 ruas, nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk. Ya. Habatus sauda bubuk, lalu blender mereka tadi dengan kurma. Nanti coba, kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam. Mau tidur. Kenapa? Lihat kata Allah dalam Al-Quran. Malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak
makan. Kasih petugas istirahatnya lebih atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya salah satunya itu tadi. Isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian, dalam 1 minggu tuh Anda mungkin 2-3 kali minum air kelapa. Itu asam amino, tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah, talak 14 sama gula pasir. Ya, jangan talak 3 lagi, talak 14 sama gula pasir. Enggak ada lagi, Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir, tenang aja. Yakinlah. Ya, kalau Anda pengen makan manis, ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma, jauh lebih sehat. Minum kopi pahit, makannya kurma, jauh lebih sehat. Ya seperti itu. Ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi bersihkan tubuhmu, kolbumu, ya dengan puasa, dengan berbuat baik, fisiknya dengan puasa. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumut tasihu, bahwa puasa itu menyehatkan, memang benar. Maka sebalik, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, dan tambah satu lagi berbekam. Komplit sudah. Kalau umat Islam menggunakan apalagi puasa Daud, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu, sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa? Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Ya faktor pendukungnya banyak, pencetusnya banyak. Ya salah satu pikiran. Ya, toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan, bukan toksik dari minuman, bukan toksik dari pestisida atau bahan kimia, tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir, pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Yang pertama, bersihkan tubuhmu dengan puasa. Ya, yang kedua dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ya, ini sebenarnya kan kurma asam amino, madu asam amino, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Poin pentingnya. Jadi nanti Anda maintainnya kayak begitu. Jadi nanti misalkan nggak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karbohidrat? Tidak. Makan karbohidrat tetap jalan. Tapi cari karbohidrat yang sehat. Contoh karbohidrat, contohnya apa yang sehat? Ya, beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin Anda makan kentang, makan jagung, atau mungkin makan ubi, bisa. Nggak mesti makan nasi putih. Ya, Anda makan nasi putih boleh nggak? Boleh, tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga nggak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih,